Sebagai gambaran, pada tanggal 2 Agustus 2021 atau menjelang 100.000 kematian COVID-19 nasional, dari total 97.291 jiwa terkonfirmasi meninggal, 21.012-nya dari Jawa Timur. Artinya, tak kurang 21% angka kematian nasional berasal dari Jawa Timur. Seiring dengan tingginya kasus konfirmasi meninggal, tinggi pula kasus kematian dokter di Jawa Timur. Dari total jumlah kematian tenaga kesehatan di Indonesia, memang yang paling banyak ada di Provinsi Jawa Timur. Terutama dokter, jadi dokter di Provinsi Jawa Timur sampai hari ini, pada tanggal ini, itu 141 dokter telah wafat. Dan dari itu pun yang paling banyak terjadi pada bulan Juli, di mana didapatkan 59 dokter wafat pada bulan Juli. Jadi bersamaan dengan kenaikan yang tajam dari jumlah pasien, dari jumlah yang dirawat, dan dari jumlah penderita yang meninggal, disertai juga dengan kenaikan yang tinggi dari para dokter, tenaga kesehatan yang sakit dan yang wafat. Kondisi ini jelas berdampak pada penanganan COVID-19 mengingat dokter sebagai tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Di lain sisi, epidemiolog Universitas Airlangga menyatakan tingginya angka kematian di Jawa Timur belumlah keseluruhan karena realitasnya masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Itu yang terlaporkan itu yang hanya positif terkonfirmasi kan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat itu banyak kematian yang belum sempat dites, padahal mereka tidak mengatakan tuh meninggal karena COVID. Ya, karena mereka sendiri tidak mau menyebut kata corona aja nggak disebut gitu ya, karena mereka tidak mau menyebut corona. Nah, kan gitu ya. Kondisi seperti ini tergambarkan di realitas di lapangan. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan dari keberadaan COVID-19, seperti tulisan warga Madura yang viral berjudul "Mati Corona ala Madura", di mana masih banyak masyarakat yang tidak mau mengakui keberadaan COVID-19, bahkan menyebutnya pun tidak berkenan. Salah satu sikap nyatanya ditunjukkan dengan penolakan tes masif dan gratis seperti yang terjadi di Suramadu pasca ditemukan varian Delta di Bangkalan Madura awal Juni lalu yang ditunjukkan dengan aksi demo penolakan warga Madura ke pemerintah kota Surabaya. Jangan pernah menyalahkan orang Madura. Tulisan saya itu bisa menjadi bahan introspeksi nasional, bukan cuma Madura. Itu bisa terjadi di mana saja, sepanjang masyarakat itu ada masyarakat rural. Kalau masyarakat urban saya kira agak lebih rasional. Tapi kalau masyarakat rural rata-rata ingin menyederhanakan permasalahan. Jadi masalah berat dianggap ringan, masalah ringan dianggap tidak ada. Gitu. Ini sepertinya lompatannya sangat ekstrim, masalah berat dianggap tidak ada. Ya, penanganan kasus COVID-19 memang harus dari hulu ke hilir. Kematian adalah hilir, sementara hulunya adalah penemuan kasus positif di masyarakat dan penanganan yang tepat. Windu Purnomo menemukan tes di masyarakat masih jauh dari standar ideal atau minimal 20 kali lipat dari standar WHO karena masih banyaknya kasus yang tak terlaporkan. Bulan Maret melorot bahkan menjadi separuh dari batas minimum WHO. Ya, perharinya, per minggunya itu. Ya kan? Sekarang naik lagi sudah lebih bagus. Tapi bukan bagus, tapi lebih bagus. Sekarang sudah 2-3 kali lipat. Bahkan pernah 4 kali lipat dari batas minimum WHO. Ya, Jawa Timur akhir-akhir ini bisa 2 kali lipat dari batas minimum. Tapi itu sangat jauh dari ideal. Ya, kita harus mencapai minimal 20 kali lipat dari batas minimum WHO. Harus itu. India mampu 30 kali lipat dari batas minimum WHO. Ya, yang 1/1000 penduduk per minggu. Ya. UK misalnya sebagai contoh UK ya, Inggris itu mampu 150 kali lipat dari batas minimum WHO. Ya, Australia 70-75 kali dari batas minimum WHO. Kita sampai hari ini baru 2-3 kali lipat. Dan itu sangat jauh dari ideal.
Ya, kematian adalah hilir dan agar tak sampai menuju ke hilir, penanganan yang tepat semenjak hulu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan tes masif nan tepat. Tes masif yang dimaksud adalah tes pada warga yang berisiko tinggi, hasil tracing, suspek, memiliki gejala seperti influenza, pneumonia, dan pasca perjalanan luar negeri. Kelompok tes ini disebut dengan tes substansial yang sepenuhnya harus dilakukan dengan sepenuhnya. Sementara tes random seperti di perbatasan atau menuju perjalanan sebenarnya adalah tes tambahan bila tes substansial sudah dilakukan dengan baik. Wida Subianto, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.